underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, 2 rute baru Transjakarta, yaitu rute dari Pondok Cabe ke Lebak Bulus dan juga Pulau Gadung, ini masih terkendala tentang mediasi protes dari berbagai pihak. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Transjakarta itu kan kendaraan umum kan, dan kendaraan umum yang murah, meriah, bagus, pakai air condition, itu memang diperlukan ya untuk kota Jakarta ya. Semua penduduk merasa ini adalah kebutuhan pokok. Ya, di samping makan ya ini kebutuhan transportasi yang pokok ini Transjakarta. Nah sekarang kan memang dirasa kurang kan, karena kota Jakarta itu kan termasuk kota yang menjadi tujuan orang bekerja. Betul. Banyak yang tinggalnya di suburb, di pinggir-pinggir Jakarta, tapi kalau mau bekerja menuju Jakarta, nanti kalau pulangnya juga keluar dari Jakarta, ya. Karena kalau tinggal di Jakarta semua ya susah ya, tempatnya nggak ada dan harganya terlalu mahal. Ya, maka satu-satunya jalan adalah tinggal di wilayah pinggiran Jakarta, yang mana dibantu banyak oleh transportasi umum yang namanya Transjakarta. Ya, kalau yang dulu orang taunya itu busway gitu kan. Nah sekarang kan ini kan diperlukan banyak sekali rute-rute baru agar betul-betul Jakarta itu bisa bebas dari kemacetan. Betul. Ya, karena kalau tidak ada kendaraan umum ini, orang condong yang punya duit naik mobil pribadi, yang punya duit setengah-setengah naik sepeda motor. Ya, lah ini kan kalau kita lihat Jakarta itu makin lama makin macet loh. Ya, kendaraan roda 2 sepeda motor tuh waduh banyaknya setengah mati, mobil juga banyak. Jadi kalau macet itu berapa duit yang dibuang atas bensin yang dibuang percuma tadi itu. Ya, lah sekarang itikat dari pemerintah untuk membuka rute baru tadi itu busnya udah siap. Ya, tinggal beli udah siap, ini udah siap ini. Cuman sekarang nggak keluar izin prakteknya, izin rutenya ya. Praktek bis malam itu, praktek bis itu namanya izin trayek. Itu nggak keluar. Ya, selidik punya selidik, lihat apa yang terjadi. Ternyata bahwa izin trayek untuk jalan tertentu tadi itu harus mendapat rekomendasi dalam tanda petik ya kepada usaha-usaha kota-kota, ya, anggota macam-macam itu ya. Itu karena ini kan berarti dengan adanya busway Transjakarta ini berarti kan mengambil marketnya dari kota-kota. Lah supir-supir pemilik anggota tadi itu yang keberatan. Ya, jadi masalah di sini adalah masalah perut. Ya, karena bersaing untuk mendapat penumpang. Nah, ini memang menjadi proyeknya pemerintah untuk menyelesaikan. Ya, sebetulnya kalau memang punya itikat baik dan tidak punya kepentingan vested interest ya, itu mestinya hal ini bisa dengan mudah diselesaikan. Ya, sekarang gini aja. Itu para driver yang di kota-kota, ya itu diangkat jadi drivernya Transjakarta. Ya, gajinya bukan berdasarkan penumpang, tetapi kasih gaji itu tetap. Ya, kalau UMR di Jakarta itu misalnya 5 juta atau 4,5 juta kan, ya oke. Sekarang untuk driver ini dengan jam kerja yang banyak, ya oke, gajinya dia 10 sampai 13 juta. Ya, udah, dia tenang. Ya, dengan demikian rute itu bisa dibuka untuk kepentingan masyarakat umum, dan driver daripada anggota tadi itu juga mendapatkan penghasilan yang enak. Ya, jadi ini mengurangi kemacetan, semua orang menjadi sejahtera. Ya, ini yang harus dipikirkan dengan baik. Lalu bagaimana sebagai pemilik dari angkutan kotanya ini, Om Bob? Ya, tadi kan drivernya udah beres ya. Sekarang pemiliknya anggota tadi itu bagaimana? Ya,
Lah, pemilik anggota itu kan entrepreneur kan, wira swasta kan. Kan untuk menarik penumpang atau melakukan perjalanan menjual jasa transportasi ini kan tidak melulu harus di Jakarta kan. Nah, mungkin dia harus buka rute yang lain. Ya. Nah, pemerintah harus memfasilitasi rute-rute lain. Ya. Itu masih ada banyak kok. Ya, jadi misalnya dari perumahan satu ke perumahan yang lain misalnya seperti itu ya. Jadi itu bisa aja dilakukan. Jadi janganlah rute-rute gemuk seperti ini, artinya gemuk itu banyak yang dibutuhkan oleh penumpang yang dari pinggiran Jakarta untuk menuju Jakarta. Jangan malah ini dikorbankan untuk kepentingan anggota kecil tadi itu. Ya, jadi pemerintah memang di sini harus tegas. Ya. Tegas tapi memberi solusi. Oke, drivernya kita angkat jadi drivernya Transjakarta. Ini menjadi solusi yang baik ya. Jadi kalau tidak seperti ini terkatung-katung, lah itu pemerintah nanti bisa dinilai bahwa pemerintahnya kok nggak tegas ya. Kenapa nggak bisa ngambil terobosan-terobosan aturan agar supaya rakyat itu menjadi lebih nyaman hidup di Jakarta. Ya, ini perlu dipikirkan ya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, syukur bulan depan ya, itu 2 rute tadi yang masih dipermasalahkan bisa segera dijalankan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.